menanggapi Majapahit, di mana sudah umum dalam telinga masyarakat ataupun bangsa ini bahwa Majapahit adalah kerajaan yang sangat besar. Menurut pengalaman yang Abah lakukan selama 40 tahun, yang pastinya menemukan yang warnanya masuk dalam situ. Bagaimana menurut Abah? Nah, ini para pemirsa kalau mempelajari istilahnya meneliti kerajaan kita, memang yang terbesar Majapahit. Tapi Majapahit kekuasaannya sangat luas ya para pemirsa. Mungkin yang belum tahu bahwa Majapahit sangat luas. Ini saya beberkan dulu Majapahit yang kerajaan raksasa, di mana dia sampai Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan sampai Madagaskar sekalipun itu pernah dikuasai Majapahit, mungkin sampai ke perbatasan Rusia dan sampai perbatasan Cina. Kalau sudah besar seperti itu, pasti kerajaan tersebut atau gedung-gedungnya di wilayah kerajaan tersebut pasti juga sangat besar, itu otomatis. Itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa gedung Majapahit itu memang sirna. Jadi mungkin para pemirsa lain makanya tidak antusias, dikarenakan itu istilahnya cuma mitos kalau kerajaan Majapahit besar. Nyatanya tidak ada peninggalan sosok secara fisik gedung ataupun apa. Nah, itu lantas dianggap mitos, padahal itu tidak para pemirsa. Jadi Majapahit sebagai ibu kota di Trowulan dan sebagainya, dulu awal-awal di daerah Tarik, peninggalan di Tarik pun itu sudah pernah saya teliti, memang luar biasa walaupun itu pendirian awal. Investigasi pribadi, Dan di situ saya tidak hunting, cuma melihat dari sisi lain. Saya lihat memang berapa kilo itu pernah didirikan awal mula Majapahit kerajaan. Lantas dia tidak jauh ya, Trowulan sebetulnya tidak jauh. Kalau dianggap jauh mungkin kalau jalan kaki ya jauh, tapi kalau pakai motor dekat ya Trowulan. Nah, itu di wilayah kekuasaan Trowulan itu sebetulnya kekuasaannya sangat lebar, cuma di lingkup yang kecil waktu itu semacam itu, padahal sangat lebar sekali sampai masuk ke daerah Mojagung. Nah, itu termasuk ibu kota wilayah Majapahit. Kalau kita garis, kita selidiki secara, bukan saya pribadi, tapi saya betul-betul menyelidiki di perbatasan wilayah Jombang ini. Mojagung itu wilayah ibu kota juga, termaktub di situ. Ke belakangnya sampai naik ke Wonosalam, nah, terus ke arah sana naik Penanggungan, hampir menuju ke arah Penanggungan Gunung Anjas-Moro. Nah, itu juga termasuk wilayah lingkup Majapahit kerajaan kita. Jikalau mungkin ada gerabah yang pecah-pecah, termasuk kecil, dan mereka menciptakan lagi, bisa menciptakan yang baru lagi lebih utuh setelah terjadinya perang. Nah, peninggalan Majapahit yang terdalam itu masih bercokol di sana. Nah, adapun kedalaman berapa dan istana yang pasti istana rajanya masih tersimpan, itu nanti muncul suatu saat ya, kita antusias memang akan terjadi kemunculan. Mungkin beberapa versi ada menaikkan, oh ini pintu gerbang Majapahit dan sebagainya. Ini memang itu termasuk bagian Majapahit, tapi itu bukan pintu gerbang, itu wilayah besar Majapahit. Kekuasaannya itu luas sampai hampir Krian, itu termaktub wilayah ibu kota Majapahit. masuk dalam wilayah ibu kota. Jadi Trowulan itu bukan lingkup kecil sebetulnya, cuma
terus diperkecil lah. Iya. Dusun Trowulan itulah yang kecil. Jadi ibu kota Mojopahit itu luas sekali. Sebuah kerajaan yang besar, kekuasaan besar. Apa yang mungkin tidak punya emas, tidak punya bahan-bahan yang terbaik di dunia. Ini sebuah kerajaan besar. Nah ini kadang-kadang saya juga tersenyum. Ada orang-orang yang berpandangan bahwa gak mungkin Mojopahit punya peninggalan emas, kerajaan Sriwijaya gak mungkin punya peninggalan emas. Padahal orang luar negeri beribu-ribu kali dapat emas dari bangsa Indonesia, dari Nusantara, dari peninggalan nenek moyang kita. Ini tidak ditoleh sama sekali sama yang mengucapkan tadi. Saya tersenyum, ini orang tidak mengerti apa gimana ya. Nah itu apa mungkin kurang pengetahuan sehingga dia tidak tahu bahwa kerajaan kita ini banyak peninggalan emas luar biasa. Yang kecil-kecil kita temukan seperti ini contohnya. Yang besar-besar itu banyak dibawa ke luar negeri. Itu sebuah pandangan bangsa kita yang otomatis sangat keliru, yang berpandangan bahwa kerajaan kita Mojopahit, Sriwijaya, Kauripan tidak punya emas. Ini sangat keliru besar. Bahkan kerajaan di Malaysia ataupun Brunei ataupun Thailand dan sebagainya itu merasa aku Mojopahit juga. Karena keamanan dari sebuah kerajaan kecil tadi dijamin. Termasuk dalam lingkup provinsi, dijadikan provinsi, sebagian provinsi Mojopahit yang wilayah ujung. Nah mereka juga menyetor, kewajiban menyetor pajak, istilahnya hasil pajak bumi di situ dikelola, disetorkan ke pusat. Nah, seperti misalnya wilayah NTB atau wilayah penduduk Sulawesi menyetor ke pusat, itu kan sebuah hukum yang harus wajib karena pusat nanti ngelola keuangan. Nah, Mojopahit pun gitu, sebagai pusat pengelola keuangan kerajaan Nusantara, mereka mengelola dan punya devisa. Sebuah kerajaan besar ini punya devisa negara, punya banker. Sebuah banker mereka dirikan untuk menyimpan emas-emas dan upeti-upeti tersebut masuk ke dalam banker. Keamanan Mojopahit menjaga dengan luar biasa penjagaan itu supaya alur keluar masuk keuangan itu terjaga. Itu sampai sekarang pun negara di dunia seperti itu. Nah, itu Mojopahit bisa menerapkan sistem yang luar biasa gitu. Berarti udah canggih, nenek moyang kita ini sudah mengatur sirkulasi keuangan. Ada penduduk jauh sakit kena wabah, mereka mengirim bantuan pangan dan sebagainya. Bahkan kalau di situ ada bencana alam, mereka juga mengirim bantuan dan karena mereka pusat pengelola keuangan di seluruh Nusantara, yaitu kerajaan Mojopahit ini dipersatukan menjadi Nusantara. Nah, mereka sudah canggih mengelola keuangan seperti itu, sebagian besar menjadi devisa negara dan ditaruh di banker. Nah, seperti inilah para penjajah otomatis mengincar ini kerajaan besar, pasti punya banker, Pasti punya harta ditaruh banker. Mereka mati-matian mengejar, bukan lagi mengejar merica, mengejar lombok, tapi mengejar harta tersebut yang otomatis lebih berharga karena Mojopahit diketahui raksasa sekali, sangat besar dan mempunyai melindungi anak cabang yang dijadikan provinsi seperti itu. Dari salah satu contoh temuan apa yang ada persamaan antara Jawa dan pulau di luar Jawa, yang menurut keterangan dari Abah di belakang layar, Abah pernah hunting sampai ke di luar Jawa. Ada nggak kesamaan temuan gitu dari ciri khasnya? Nah, kesamaan temuan yang paling umum, mereka di sana juga ada pusaka umpama keris. Di NTB itu
juga ada keris, tapi empu tadi mempunyai khas, jadi ada bentukan, ada khas kerisnya. Nah, seperti itu di Kalimantan pun, di Sumatera, terus bentuk yang sama pastinya yaitu uang gobok. Dimanapun, di Sulawesi pun saya dapat uang gobok, ini yang luar biasa. Jadi Majapahit sirkulasi keuangan rakyat seluruhnya dipakai uang gobok. Lah, kenapa uang gobok ini ada tulisan Cina padahal kerajaan kita Jawa? Ini anak muda punya nggak nuansa untuk berpikir yang lebih tajam? Nah ini, jadi anak muda kita ini kadang meremehkan bangsa sendiri, padahal mereka belum tahu kebesaran nenek moyangnya. Ini yang saya sedihkan, itu sampai membuat mata uang gobok ini sama. Bahkan di Malaysia pun saya dapat uang gobok banyak. Saya berburu di Malaysia itu dapat uang gobok banyak sekali di Malaysia, terutama di Kedah, juga Malaka dan sebagainya. Ada kesamaan nggak waktu penemuan hunting abah di Malaysia dengan ciri-ciri yang ada di kerajaan di Indonesia? Ada juga banyak kesamaan. Jadi tekstur, umpama peninggalan candi, tekstur candi itu ada kesamaan. Kadang dari tekstur kerajaan Majapahit kita Padukan begitu. Kita pertautkan mereka itu persis sekali ciri khas dari batu bata kunonya. Juga di situ peninggalan-peninggalan ornamen itu sangat-sangat tidak bisa lepas dari ornamen. Bentuk misalnya ornamen dari terakotanya juga kita temukan. Nah, ini hebatnya mereka bermacam-macam empu ya. Ini mungkin kalau orang lain empu membuat pusaka, tapi bagi kami tunggu dulu. Ya, kadang ini apa? Banyak yang salah perseptifnya ya, salah begitu ketika mengartikan seorang empu itu dikira empu ini hanya pembuat pusaka saja begitu. Padahal kan secara garis besarnya empu itu adalah seorang yang ahli di bidang gitu ya. Iya. Jadi empu itu memang sebuah keahlian di mana semua empu itu di bawah lindungan sang raja dan dia sangat dimuliakan kedudukannya di wilayah kerajaan. Otomatis dalam kemuliaan tersebut karena keahlian keilmuannya itu mereka di masyarakat pun sangat dielulukan dan sangat terhormat dan dihormati. Jadi empu itu misalnya membuat arca dari batu. Dia itu seorang empu. Karena ahli membuat arca batu. Iya, ahli seni pahat gitu. Seni pahat itu. Nah, dibedakan lagi dalam pemahatan sebuah ornamen kayu sama batu itu sudah beda. Itu ada empunya sendiri. Misalnya Majapahit ini juga ada ornamen kayu yang pakem sekali. Ukir-ukiran peninggalan Majapahit dan Singosari itu ada. Dan di desa-desa sampai sekarang masih banyak peninggalan ukiran kayu. Peninggalan waris leluhur, bahkan ribuan yang lari ke luar negeri. Ornamen kayu tersebut warisan dari Kerajaan Kauripan, Singosari, Doho, ataupun Majapahit banyak ornamen kayu yang ukiran pakem Majapahit atau Singosari dan sebagainya. Itu beribu-ribu atau ratusan ribu lari ke luar negeri. Iya. Ya, Pak. Gak terasa sudah 1 jam kita ngobrol tentang kehebatan leluhur kita yang bisa mewariskan dari beberapa karyanya untuk bangsa ini ya Pak. Sebagai penutup dari panjenengan terhadap Sobat Kopadensen dan
menjelang subuh. Iya, baru tahu Tidak ini terasa. pemirsa kalau kita itu Ini rekodnya sudah dini hari. menjelang subuh, jadi saya sekali lagi kepada para pemirsa yang budiman di seluruh Indonesia dan juga dari para pemirsa Bongkotan Pring maupun dari Kokate Ensen, ini betul-betul dapat pembelajaran akan sejarah bangsa kita yang hebat, luar biasa sekali, yang kita cintai, bangsa kita yang kita cintai agar menjadi besar bangsa kita. Kita wajib menguri-nguri budaya bangsa kita dan kita cintai mereka, kita ungkapkan terus-menerus akan karya besar mereka. Bangsa kita ini bukan bangsa yang kecil, bangsa kita ini bangsa yang besar, raksasa, dan banyak peninggalan sejarah yang belum terungkap, seperti banyaknya peninggalan beliau-beliau kerajaan-kerajaan kita yang perkasa ini, peninggalan pusakanya, peninggalan uang-uang pemakaian mata uang yang canggih, juga seperti ini uang sandi, perak, dan peninggalan emas-emas. Mereka sudah memakai emas dari kepeng ini, emas asli mereka pakai untuk alat tukar. Juga jojor ini juga pengganti alat tukar, andai kata di jalan rakyat kekurangan uang dan sebagainya. Ini jojor berharga sekali karena berlipat harganya daripada uang goblok. Nah, ini ada pelipatan di situ. Terus peninggalan emas-emas yang cantik-cantik sekali, berarti kebudayaan kita budaya yang luar biasa sekali, yang butuh kita ungkapkan, butuh kita lestarikan. Jadi saya mohon pada para pemuda di seluruh Indonesia untuk menyintai bangsanya dan peninggalan leluhur kita, supaya bangsa kita ke depannya menjadi besar yang terpandang di seluruh dunia. Dan saya yakin itu akan terjadi. Bangsa kita bisa berkiprah di internasional nantinya. Nah, kalian para pemuda, saya harapkan sebagai bangsa, sebagai pemuda yang berjiwa tekad, berjiwa kuat, semangat tinggi, tidak pernah menyerah untuk menguri-nguri budaya kita, dan nanti kemudian hari menjadi besar bangsa kita. Oke, ini sama Bongkotan Pring, yang mana kita sudah kerjasama pada malam ini. Saya sangat terima kasih sekali. Sama-sama Pak. Nah, nanti kedepannya kita sambung lagi untuk lebih mengungkap sejarah yang lebih detail, lebih besar lagi, lebih yang rahasia-rahasia kita ungkapkan lebih panjang lebar, karena banyak sekali yang mau kita ungkapkan tapi belum terungkap. Ini luar biasanya, sangat luar biasa. Iya. Oke, sobat Kokadensen dan saudara-saudaraku semuanya, Bongkotan Pring. Dari apa yang dialami atau berdasarkan pengalaman dari Abah Aziz, Abdul Aziz Baraja, ada rahasia yang ingin diungkap selanjutnya. Kita tunggu season tersebut, dan dari apa yang menjadi warisan kita yang diwariskan oleh para leluhur kita terhadap kita, satu hal yang terpenting, kita tidak akan mungkin belajar terhadap masa depan. Yang pastinya kita belajar kepada masa lalu. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.